Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Melkiades Gregorius Agat. Saya adalah seorang guru dan bertugas di unit kerja SDI Ranggi yang terletak di Desa Ranggi, Kecamatan Verii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya juga adalah salah satu mahasiswa di LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik mengajar membuat video pembelajaran di dalam kelas, di kelas 4 SD dengan judul menghormati orang tua. Demikian video pengenalan saya pada kesempatan hari ini. Saya menyampaikan jikalau ada kekurangan, mohon masukan-masukan dari kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, teman-teman silakan duduk, adik-adik sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama. Pak akan membawakan sebuah materi tentang menghormati orang-orang tua. Adik-adik sekalian, mengawali kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mengawali dengan doa pembuka. Saya beri kesempatan kepada satu teman untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita semua berdiri. Mari kita beri tepuk salut untuk teman kita ini. Ya, baik adik-adik sekalian, pada saat ini Pak bacakan presensi. Antonio Aprijuntanabang, Ada Pak. Familia Setia, Ada Pak. Felicia Preloni, Ada Pak. Maria Valentina Giroti, Ada Pak. Maria Graciela Setia. Ada Pak. Ya, baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini Pak Guru akan membawakan materi tentang orang tua, bahwa orang tua yang telah membesarkan kita, memberi kita fasilitas dan selalu setia dalam situasi suka maupun dalam situasi duka yang kita alami. Baik adik-adik sekalian, dalam kesempatan ini banyak hal yang perlu kita cermati, banyak hal yang perlu kita pahami. Bagaimana kita harus menunjukkan sikap hormat dan kita menunjukkan sikap tidak hormat terhadap orang tua. Di sini kita mampu membedakan dengan baik dan benar. Contoh-contoh konkret, contoh-contoh sederhana sikap kita dalam menghormati orang tua. Dan bagaimana sikap kita saat tidak menghormati orang tua. Baik, yang kedua, kita memahami bagaimana kita mampu memahami isi kitab suci dalam kitab Sirat bab 3 ayat 1 sampai 16 tentang kewajiban tentang menghormati orang tua. Dan dalam kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3 tentang taat dan kasih terhadap orang tua. Di sini kita harus mampu menunjukkan contoh nyata sikap menghormati orang tua dalam kehidupan kita. Menurut kalian, siapakah orang tua menurut kalian?
Ya, silakan. Orang yang mengasihi kami makan dan minuman. Ya, orang yang memberi kita makanan, memberi kita minuman. Ya. Baik. Lalu, siapakah orang yang selalu setia menjaga kita saat kita sakit? Saya, Pak. Silakan. Orang tua. Iya, orang tua. Luar biasa. Tepuk tangan. Iya, baik adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini ada sebuah video refleksi ya. Ada sebuah video yang akan kita simak bersama. Dalam video ini, di situ menjelaskan bagaimana keikhlasan seorang ibu memberikan satu matanya terhadap anak yang biasa sayang. Kasihku kepada beta, kata dia sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Bagi sang surya menyinari dunia, orang yang sukses dan bahagia. Aku bahagia bisa membuatmu selalu melihat dunia. Berbahagialah selalu anakku, ibu yang selalu mencintaimu. Sekian dari Adik-adik sekalian sudah menonton? Sudah. Sudah. Bagaimana dalam cerita tadi peran seorang ibu, dia rela memberikan salah satu anggota tubuhnya yang sangat penting, yaitu biji mata. Adik-adik tahu bahwa peran mata ini sangat penting untuk melihat. Bagaimana dia menahan rasa sakit itu, menyerahkan dirinya di operasi untuk mengambil salah satu biji matanya untuk diberikan kepada anaknya. Di saat usia kecil, anak ini mengalami kecelakaan dan salah satu matanya rusak. Tetapi seorang ibu dengan ikhlas, dengan rela memberikan salah satu biji matanya. Ya, baik. Di sini ada beberapa pertanyaan penuntun. Mengapa si anak merasa malu kepada ibunya? Lalu yang kedua, bagaimana kira-kira perasaan seorang ibunya ketika dia dimarahi ketika anak-anaknya pulang sekolah? Ini tentunya menjadi refleksi bagi kita. Berbagai pertanyaan ini terkait isi dari video singkat berdurasi beberapa menit tadi yang menuntun kita kepada pertanyaan-pertanyaan refleksi yang ditampilkan dalam layar ini. Poin yang pertama, kisah cerita tadi mengingatkan kepada kita bahwa kasih seorang ibu kepada anak-anaknya sangat dan sungguh luar biasa, termasuk mengorbankan salah satu organ penting dalam tubuhnya, yaitu mata. Seperti yang pernah ibu ini lakukan. Tampaknya penulis dalam kisah ini merasa menyesal karena hingga ibunya meninggal dunia. Ia tidak tahu kalau ibunya yang bermata satu merupakan bukti pengorbanan yang besar. Padahal pengorbanan ibu ini sungguh luar biasa karena telah memberikan salah satu mata kepada anaknya. Rela dioperasi memberikan salah satu biji matanya kepada anaknya. Ini merupakan kasih yang sungguh luar biasa dari orang tua terhadap anak. Ya. Ibu yang pernah membuat takut istri dan anaknya, tetapi dia tidak menjelaskan ke istrinya dan bahkan tidak sadar peran ibunya yang telah memberikan salah satu matanya terhadap anaknya. Bahkan ia sampai hati membiarkan ibunya meninggal dunia tanpa pernah menemani, apalagi membalas kasih ibunya. Saya makanan, minuman, memberi fasilitas yang lengkap.
Lalu adik-adik, poin yang keempat bahwa sosok seorang ibu tadi melalui surat yang ditulis menyatakan kebahagiaan karena telah memberikan yang terbaik kepada anak yang dikasihi. Itu harus diingat bahwa dalam tulisan seorang ibu dia menyatakan kebahagiaan walaupun dia menderita karena matanya dicabut. Sebagai bukti cinta tadi yang Pak jelaskan dan yang seperti ada dalam narasi cerita ini. Bagaimana dalam surat seorang ibu dia memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Bimbingan orang tuanya dan orang tuanya memfasilitasi dia menyekolahkan sampai pada sekolah tinggi. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke slide yang berikut. Di sini poin yang pertama, anak-anakku dengarkanlah aku Bapamu dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar supaya kamu selamat. Yang ketiga, barang siapa menghormati bapaknya memuliakan dosa. Yang keempat, siapa yang memuliakan ibunya serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Baik, poin yang kelima kita baca sama-sama. Di situ mengingatkan kita bahwa sikap menghormati orang tua itu adalah sesuatu yang sangat penting. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang yang dimaksudkan dengan orang tua itu adalah ayah dan ibu. Mereka telah mengandung, melahirkan, mendidik dan membesarkan kita. Secara luas, orang tua adalah orang dewasa yang memiliki status ikatan keluarga dalam kehidupan kita seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan orang dewasa lainnya. Misalnya ada paman, kakek, nenek kita yang membutuhkan pertolongan kita, baik di tetangga kita atau ketika kita dalam perjalanan menyaksikan orang tua yang dalam situasi sulit, orang tua kita wajib menolong mereka. Karena ketika usia kita semakin tua, maka tenaga kita, stamina kita akan menurun. Kita menjadi lemah. Baik, secara lebih luas lagi, orang tua adalah orang dewasa yang memiliki peran dan kedudukan khusus dalam kehidupan kita. Bisa dipahami? Iya. Lalu poin yang kedua di situ adalah ayah dan ibu dengan segala kekurangan dan kelebihannya wajib dan layak kita hormati. Kita menghormati mereka karena melalui mereka kita dilahirkan ke dunia. Mereka adalah wakil Tuhan. Kita wajib menghormati ayah dan ibu melalui sikap dan perilaku yang terpuji. Sebelum pergi ke sekolah, saling orang tua. Pulang sekolah selalu sapa. Selamat siang Bapak dan Mama. Kita mampu menunjukkan sikap hormat terhadap orang tua kita dengan berprestasi dengan baik. Tentu belajar dengan rajin datang sekolah, mengerjakan PR, berprestasi. Ketika kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang sukses, mendapat pekerjaan yang baik, orang tua bangga atau tidak? Bangga atau tidak? Tentu bangga dan bahagia. Ini adalah tentu perilaku yang terpuji dan sikap-sikap yang kita buktikan bahwa kita menghormati orang tua. Bahkan mungkin
tidak berdaya lagi seperti pada masa mudanya. Pada masa itulah kita sebagai anak-anak berkewajiban memperhatikan mereka dengan menunjukkan sikap hormat serta bakti kepada mereka. Tuhan juga berfirman agar kita tidak menyakiti hati mereka. Jelas tadi dalam kitab suci, pendalaman kitab suci menjelaskan salah satu poin di situ, kita jangan menyakiti hati orang tua. Kita mendapat kebahagiaan dan umur yang hormatilah ibu bapa. Tuhan yang berfirman agar kita tidak menyakiti hati mereka, tidak menistakan mereka, tidak bersikap keras atau membentak orang tua. Kita harus menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Jangan pernah membentak mereka atau bersikap masa bodoh dan tidak menghiraukan mereka. Karena itu merupakan sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan yang harus diperbaiki. Kita mendengarkan musik yang dalam suasana ini. Ada sebuah refleksi, kita mendengarkan sebuah lagu. Kita mendengar agar saraf kita dapat mata kita bisa melihat dengan baik, telinga mendengar dengan baik, bisa berpikir dengan baik. Coba mulai, tepuk fokus. Ya, baik, silakan duduk.
Baik, adik-adik, lagunya sungguh luar biasa ya. Adik-adik, sekarang kita masuk pada slide yang berikut. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan membentuk kelompok. Membentuk kelompok ini untuk mengerjakan, ada satu pertanyaan di sini. Tulislah sepucuk surat untuk kedua orang tua yang berisi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik mereka. Ya, baik, kita ulangi lagi. Adik-adik, pada tahap yang berikutnya adalah aksi nyata dari rangkaian proses pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Pada saat ini kita sudah dibentuk dalam kelompok berdiskusi, kelompok kerja. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, pada saat ini lembaran kerja ini Pak akan berikan kepada adik-adik. Nah, bagaimana pada kesempatan ini adik-adik menuliskan puisi ungkapan hati kita terhadap orang tua. Baik, Pak akan membagikan kertas ini. Silakan dikerjakan. Tuliskan puisi atau ungkapan surat terhadap orang tua. Ya. Menuliskan sepucuk surat terhadap orang tua. Silakan. Baik, sebelum mengerjakan, kita tepuk fokus dulu dalam posisi dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Baik, lanjut, silakan kerjakan tugasnya. Tentu nama kelompok adik. Setelah kamu mengerjakan dengan baik, memperhatikannya dengan baik, menulis dengan baik terkait surat untuk orang tua, ya ini sungguh luar biasa. Pada kesempatan ini Pak akan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok untuk mengutus utusannya untuk membacakan isi surat tersebut, baik dalam bentuk isi surat maupun dalam bentuk puisi, tetapi lebih bagus dalam bentuk surat. Baik, sila sebagai ketua kelompok Pak persilakan untuk membacakan isi suratnya dengan tegas dan lantang. Silakan. Halo teman-teman. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ibu dan Bapak, surat ini saya buat sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada orang tua karena sudah membimbing, merawat dan menjaga saya. Semua jasa dan pengorbananmu akan kami balas dengan kesuksesan agar bisa membuat kalian bangga. Sekian dan terima kasih. Silakan, baik kata silakan kembali ke tempat. Iya. Baik, pada kesempatan ini silakan kelompok yang kedua mengutus temannya untuk membacakan, mempresentasikan hasil tulisan ungkapan surat, isi surat ungkapan hati terhadap orang tua. Bagian kesempatan Pak berikan. Halo teman-teman. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Baik, silakan kembali ke tempat. Silakan lanjut kelompok yang berikutnya. Kelompok yang berikutnya, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Halo teman-teman. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Surat ini kami buat untuk menyampaikan ungkapan terima kasih untuk ayah dan ibu. Terima kasih untuk kasih sayang, perhatian dan pengorbanan kalian. Terima kasih. Baik, tepuk salut untuk semua. Tepuk salut. Ya, baik adik-adik sekalian, sekarang Pak akan mengumpulkan semua hasil tugas, hasil kerja dari teman-teman sekalian. Ya. Baik, kerja yang sungguh luar biasa, kerja yang sungguh baik. Itu artinya adik-adik sudah mengikuti proses dengan baik. Baik, pada kesempatan ini berakhirlah sudah setelah Pak mengumpulkan LKPD ini, berakhirlah sudah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema menghormati orang tua. Untuk itu, Pak berpesan supaya teruslah belajar dengan giat, tunjukkan prestasi, tunjukkan kemampuan kalian terhadap Bapak Ibu guru, terhadap orang tua. Karena kalau kalian bersekolah dengan baik, mendapat pekerjaan yang baik, menjadi pribadi yang baik, akan membanggakan kedua orang tua, membanggakan Bapak Ibu guru, dan membanggakan diri kalian sendiri. Itu adalah sebuah kebahagiaan, itu adalah sebuah harapan dan cita-cita. Baik, pada kesempatan ini saya mengundang Sila untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan berdiri dan arahkan pandangan ke depan. Arahkan pandangan ke depan. Tangan